Saya Ayu Nadia Turumbi. Di sini kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan bisnis berbasis teknologi melalui analisis pasar dan inovasi produk. Ya, semoga materi yang saya akan sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua, teman-teman semua, mengenai bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sebuah bisnis. Baik, saya langsung masuk ke pembahasan. Ya, jadi kalau kita lihat sekarang, hampir semua aktivitas itu sudah memanfaatkan yang namanya teknologi, mulai dari belanja, pesan makanan, pembayaran, sampai membuka usaha pun semuanya sudah bisa dilakukan secara online. Pengembangan internet, AI, dan berbagai platform digital membuat dunia bisnis berubah dengan sangat cepat. Karena itu, generasi muda sekarang tidak cukup hanya berpikir untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga harusnya mulai berpikir bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, disinilah konsep technopreneurship ini menjadi penting. Karena technopreneurship ini mengajarkan kita bagaimana teknologi untuk menciptakan bisnis yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi pada materi ini ada 4 pernyataan utama yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu kewirausahaan atau technopreneurship? Yang kedua, bagaimana cara menemukan peluang bisnis? Yang ketiga, mengapa analisis pasar itu penting? Dan yang terakhir, bagaimana cara menciptakan sekaligus menguji sebuah ide bisnis? Sedangkan tujuan pembahasan ini yaitu agar kita mampu memahami konsep technopreneurship, mengetahui cara melihat peluang usaha, memahami pentingnya analisis pasar, dan mengetahui bagaimana sebuah ide bisnis dikembangkan sebelum benar-benar dipasarkan. Selanjutnya, mengenai pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan ini adalah kemampuan seseorang untuk melihat peluang menciptakan inovasi, berani mengambil risiko yang sudah diperhitungkan, dan menghasilkan nilai tambah dari produk atau jasa yang dimiliki. Jadi seorang wirausaha itu bukan hanya orang yang jualan saja, tetapi juga seseorang yang mampu menciptakan solusi dari sebuah masalah. Tujuan dari kewirausahaan itu sendiri yaitu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah konsep technopreneurship. Sebenarnya konsep ini sederhana, yaitu gabungan antara technopreneurship atau teknologi dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Kalau kedua hal ini digabungkan, hasilnya bisa berupa produk inovatif, jasa digital, model bisnis baru, maupun solusi berbasis teknologi. Contohnya, seperti aplikasi Gojek, Shopee, atau aplikasi pembayaran digital yang sekarang sering kita gunakan. Jadi, untuk teknologi di sini ini bukan sekedar alat, tapi menjadi bagian utama dalam pengembangan bisnis. Kemudian pada slide ini dijelaskan perbedaan entrepreneur dengan technopreneur. Entrepreneur itu lebih fokus menjalankan bisnis secara umum. Produk yang dijual bisa berupa produk biasa, sedangkan nilai tambahnya berasal dari cara mengelola bisnis tersebut. Sementara technopreneur tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan inovasi. Misalnya, membuat aplikasi, platform digital, dan produk berbasis teknologi lainnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa technopreneur merupakan entrepreneur yang memanfaatkan teknologi sebagai unggulan usahanya. Selanjutnya, mengenai cara menemukan peluang bisnis. Ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan, artinya peluang usaha muncul karena masyarakat membutuhkan sesuatu. Contohnya adalah QRIS. Karena masyarakat ingin pembayaran yang lebih cepat dan praktis, akhirnya muncullah sistem pembayaran digital seperti sekarang. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan penawaran. Artinya, peluang usaha berasal dari kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan satu usaha. Misalnya, ada seseorang programmer yang membuat aplikasi kasir digital untuk membantu UMKM mengelola usahanya. Jadi peluang bisnis itu bisa berasal
berasal dari kebutuhan konsumen maupun kemampuan yang kita miliki. Setelah menemukan peluang usaha, langkah berikutnya adalah melakukan analisis pasar. Tujuannya supaya kita tahu apakah produk yang kita buat itu benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Dalam analisis pasar ini ada 4 aspek utama. Yang pertama adalah produk, yaitu bagaimana kualitas manfaat produk tersebut. Yang kedua, harga, yaitu menentukan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen. Yang ketiga, promosi, yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah distribusi, bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen dengan mudah. Keempat aspek ini harus dipikirkan sebelum bisnis dijalankan. Contoh analisis UMKM, contohnya pada usaha keripik pisang. Produknya dibuat lebih menarik dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang modern. Kemudian harganya dibuat terjangkau supaya banyak orang bisa membeli. Promosinya itu bisa dilakukan melalui Instagram, TikTok, dan Marketplace. Sedangkan distribusinya dilakukan melalui Shopee, Tokopedia, ataupun toko oleh-oleh. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa produk yang terlihat sederhana sekalipun itu bisa memiliki daya saing tinggi jika dipasarkan dengan strategi yang tepat. Nah, ini yang menjadi pentingnya analisis pasar. Mengapa analisis pasar itu penting? Karena dengan analisis pasar kita bisa mengetahui apa yang diinginkan konsumen. Selain itu, kita juga bisa mengetahui siapa pesaing kita dan bagaimana strategi mereka dalam menjalankan bisnis. Analisis pasar ini juga membantu menentukan strategi pemasaran yang tepat, mengurangi risiko kegagalan usaha, dan menentukan peningkatan peluang keberhasilan kita dalam berbisnis. Jadi, sebelum menjual produk, sebaiknya kita memahami dulu kondisi pasarnya. Sebagai kesimpulan, teknopreneurship merupakan perpaduan antara kewirausahaan dan teknologi yang bertujuan menghasilkan inovasi. Peluang bisnis itu bisa muncul dari kebutuhan masyarakat ataupun dari kemampuan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Selain itu, analisis pasar ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu bisnis. Dan di era digital seperti sekarang, inovasi ini menjadi kunci utama agar sebuah usaha mampu bersaing. Sebagai mahasiswa, saran saya sebaiknya kita terus mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, pengguna sosial media, tetapi cobalah kita berpikir bagaimana teknologi tersebut bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang usaha. Selain itu, penting juga untuk terus belajar bagaimana menganalisis kebutuhan pasar sehingga produk yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang menyaksikan dan menjadi referensi juga untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.